إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah dalam salat itu ibadah yang paling utama. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa seseorang yang menunaikan salat dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan keji, perbuatan yang masuk di dalam kategori dosa-dosa yang besar, syirikan, perzinahan, riba dan lain sebagainya, maupun dilindungi dan dijaga dari melakukan perbuatan yang mungkar yang masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Akan tetapi kita melihat di antara kita, di sekitar kita, bahkan barangkali kita mau melihat pada diri kita sendiri betapa banyak rakaat salat yang sudah kita tunaikan. Bukan lagi puluhan, bukan lagi ratusan, mungkin sudah ribuan rakaat salat yang sudah kita tunaikan. Lalu mengapa rakaat salat yang sebanyak itu tidak kunjung mencegah kita untuk berbuat keji dan kemungkaran? Barangkali Allah telah menyelamatkan kita, Allah telah menolong kita dari perbuatan keji, dari masuk di dalam dosa-dosa yang besar. Alhamdulillah. Akan tetapi bukankah kita masih bergelimang dengan perbuatan kemungkaran? Bukankah amalan catatan kita masih diwarnai dengan dosa-dosa kecil yang bergelimangan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang perlu kita pahami, yang salah bukan salatnya, yang salah bukan ayat Al-Qur'annya, karena ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang salah? Maka ini adalah kekurangan kita. Apakah kita sudah menunaikan salat ini dengan sempurna, ataukah salat kita ini penuh dengan kekurangan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, kapankah salat kita
bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar? Kapankah salat yang kita lakukan bisa menghindarkan diri kita dari melakukan dosa-dosa yang besar maupun dosa yang kecil? Maka beliau mengatakan, idza kanatis salatu muqamatan 'alal wajhil akmal. Ketika engkau menunaikan salat, ketika engkau menegakkan salat dengan kondisi yang paling sempurna yang kau bisa, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, aqimis shalah, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Allah tidak berfirman salli, salatlah. Ini menunjukkan semua ulama tafsir mengatakan bahwasanya iqamatus shalah, menegakkan salat itu bukan hanya sekedar menunaikannya. Iqamatus shalah, mendirikan salat itu tidak hanya menggugurkan kewajibannya, akan tetapi iqamatus shalah, mendirikan salat adalah salat yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dikerjakan dengan hati yang hadir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak adanya pandangan manusia itu tidak mempengaruhi kualitas salat kita. Kita tetap khusyuk, kita tetap memperindah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena salat ini kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minad dajjal. Apakah kalian mau aku beritahu tentang sesuatu yang sangat aku takutkan melebihi Dajjal atas kalian? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Maka Rasulullah berkata, asyirkul khafi, yang aku takutkan melebihi Dajjal atas kalian adalah kesyirikan yang tipis, kesyirikan yang samar. Apa itu kesyirikan yang samar? An yaqumar rajulu, seseorang berdiri, yusalli, dia salat, akan tetapi ketika dia melihat ada orang yang sedang melihat dia salat, dia mengindah-indahkan bacaannya. Fayuzayyinu salatahu min nadhari rijalin, maka dia memperindah, memperbagus salatnya bukan karena Allah, tapi karena ada yang sedang melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, iqamatus shalah bukan hanya sekedar menunaikan salat, akan tetapi salat yang kita tunaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan gerakan beliau, sesuai dengan bacaan beliau, sifat-sifat dan tata cara yang telah beliau kerjakan di masa hidup beliau. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat kami salat. Dan pada dasarnya jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab diterimanya amal kita. Maka jika kita merasa bahwa ribuan rakaat salat yang telah kita jalani selama berpuluh tahun lamanya ini tidak kunjung mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar, begitu banyak salat kita, akan tetapi kita masih banyak terjerumus di dalam dosa-dosa, maka yang perlu kita waspadai jamaah, yang perlu kita berhati-hati, jangan-jangan ini tanda bahwasanya salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita masih belum bisa dikatakan mencukupi syarat-syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang salatnya masih belum bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar, masih belum bisa mencegah pelakunya dari berbuat dosa baik yang besar maupun yang kecil, lam yazdad minallahi illa bu'dan,
sesungguhnya salatnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menambah apapun kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Salat tidak cukup kita tunaikan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Salat tidak hanya cukup kita lakukan hanya sekedar untuk menunaikannya. Salat lebih-lebih tidak butuh kita lakukan hanya untuk sekedar ajang pamer semata. Akan tetapi salat harus ditegakkan, harus diberdirikan, harus senantiasa kita usahakan untuk disempurnakan. Kita sempurnakan keikhlasannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengikhlaskan amal ibadahnya. Dan tentu salat merupakan amal ibadah yang paling utama dan lebih utama untuk kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita perhatikan seberapa jauh kita telah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa keikhlasan, karena tanpa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh amal ibadah kita